Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang menarik mengenai kerusakan DNA pada Escherichia coli akibat paparan mutagen. Nah, pada presentasi kali ini kita fokus kepada jenis mutagen, kemudian apa yang terjadi pada DNA E. coli yang setelah terpapar, selanjutnya adalah dampak terhadap sel, dan yang terakhir adalah mekanisme perbaikan DNA yang tersedia. Nah, pada kali ini saya mengambil judul yaitu kerusakan DNA pada Escherichia coli, dampak, mekanisme, dan strategi perbaikannya. Nah, pada presentasi ini digunakan untuk memenuhi atau melengkapi tugas case-based learning, yaitu pada matkul biologi molekuler. Sebelum menuju ke topik pembahasan tentang presentasi kali ini, izinkan saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Salim Alfa Marwa dengan NIM 2311201010. Saya berasal dari Prodi Bioteknologi Angkatan 23. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke topik-topik pembahasan atau poin-poin pembahasan, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu mutagen. Nah, mutagen itu adalah suatu zat atau senyawa yang dapat mempengaruhi susunan dari gen yang disebut mutasi. Nah, mutasi ini adalah suatu perubahan DNA yang dapat mempengaruhi terhadap reproduksi sel atau pertumbuhan yang tidak terkendali. Bahkan bisa terjadi dengan menyebabkan kerusakan sel. Nah, organisme yang dapat menyebabkan mutasi ini contohnya ada virus dan bakteri, di mana asam nukleat dalam virus ini dapat merusak kromosom sel inang, kemudian menyebabkan pembentukan sel-sel yang abnormal. Nah, pada slide ini, di sini aku akan menjelaskan tentang jenis mutagen yang dapat membuat E. coli ini bermutasi. Di sini kita sudah masuk ya ke dalam poin-poin yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang mutagen yang bisa kita tangkap adalah mutagen ini adalah agen yang dapat merusak atau mengubah struktur DNA. Nah, mutagen ini dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu mutagen fisik, kimia, kemudian biologi, di mana mutagen fisik ini seperti radiasi UV dan sinar X yang bisa menyebabkan kerusakan langsung pada DNA. Kemudian yang kedua ada kimia, misalnya pada base analog seperti 5-bromourasil atau gen alkilasi, yaitu seperti etil metansulfonat. Kemudian yang terakhir ada biologi, di mana ini seperti virus lisogenik yang menyisipkan DNA asing ke dalam genom E. coli tersebut. Nah, mutagen ini semua dapat memicu berbagai jenis mutasi pada materi genetik bakteri. Nah, kemudian apa sih yang akan terjadi ketika pada materi genetik E. coli ini ketika bakteri tersebut sudah terpapar? Nah, setelah terpapar oleh mutagen, DNA E. coli ini mengalami berbagai bentuk kerusakan. Contohnya, yang pertama itu ada kerusakan yang langsung seperti terbentuknya dimer-dimer akibat radiasi UV. Kemudian yang kedua ini ada mutasi titik, di mana mutasi titik ini pada substitusi, dilesi, atau insersi pada basa DNA. Kemudian yang terakhir ini ada kerusakan rangkap dua untai atau double strand breaks akibat radiasi ionisasi. Nah, efek yang terjadi pada transkripsi replikasi, yang pertama itu ada kesalahan replikasi, bisa jadi karena kesalahan replikasi karena cetakan DNA yang rusak tadi. Nah, yang kedua ini ada penghambatan transkripsi gen penting untuk metabolisme atau pertahanan sel-sel tersebut. Kerusakan ini tadi dapat mengganggu proses penting seperti replikasi DNA dan transkripsi gen. Jika dibiarkan, kerusakan ini bisa berakibat fatal bagi sel-sel tadi. Kemudian kita lanjut ke implikasi kerusakan materi genetik tadi. Nah, ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu gangguan metabolisme, kemudian yang kedua adalah resistensi atau kerentanan, yang ketiga ada stress response, kemudian yang terakhir ada kematian sel atau mutasi fatal.
Nah, pada gangguan metabolisme ini, misalnya mutasi pada operan sel bisa disebut lac operan dapat menghambat pencernaan laktosa. Kemudian pada resistensi antibiotik akibat mutasi pada gen resistensi tersebut. Kemudian yang ketiga stress response atau aktivasi respons SOS, di mana sistem perbaikan darurat yang diaktifkan untuk menangani kerusakan parah tadi itu. Nah, kemudian yang terakhir ada kematian sel. Ini terjadi ketika kerusakan terlalu luas atau tidak dapat diperbaiki. Nah, kemudian kita lanjut lagi pada mekanisme perbaikan DNA. Nah, untungnya E. coli ini memiliki mekanisme perbaikan DNA yang canggih untuk menangani kerusakan-kerusakan. Antara lain adalah yang pertama yaitu photoreactivation, kemudian yang kedua nucleotide excision repair atau NER, kemudian mismatch repair, kemudian ya yang keempat ada base excision repair, kemudian yang kelima ada homologous recombination repair, kemudian yang terakhir ada non-homologous enjoining. Nah, pada photoreactivation yang pertama yaitu menggunakan enzim fotoliase untuk memperbaiki dinertimin akibat UV. Kemudian yang kedua nukleotide excision repair, di mana ini memotong segmen DNA yang rusak dan menggantikannya dengan segmen yang baru. Kemudian yang ketiga ada mismatch repair atau MMR, di mana ini memperbaiki kesalahan pasangan basa yang terjadi selama replikasi tadi. Kemudian yang keempat ada base excision repair atau BER, di mana ini menangani kerusakan pada basa spesifik. Kemudian yang kelima homologous recombination repair atau HRR, di mana ini akan memperbaiki kerusakan rangkap dua untai dengan DNA homolog. Yang terakhir ada non-homologous enjoining atau NHEG, di mana yang terakhir ini menyambungkan ujung DNA tanpa template homolog. Nah, di sini terdapat gambar atau langkah-langkah di mana DNA repair mekanisme tersebut. Nah, kesimpulannya yang dapat kita ambil di mana paparan mutagen ini dapat menyebabkan berbagai kerusakan pada DNA E. coli yang dapat berdampak secara signifikan pada metabolisme dan kelangsungan hidupnya. Namun, dengan mekanisme perbaikan DNA yang beragam, E. coli ini dapat memiliki peluang untuk bertahan dari paparan ini. Berikut adalah referensi yang saya paparkan, referensi yang dapat saya ambil pada poin-poin yang telah saya jelaskan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.